Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk kasih setia dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan, pimpin hati pikiran kami dan mampukan kami untuk setiap waktu melakukan firman-Mu dalam segala kondisi dan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Perenungan kita pagi hari ini terambil dari Mazmur 107 ayat 17 sampai 21 dengan satu tema, yaitu menderita karena perbuatan sendiri. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap manusia pernah diperhadapkan dengan penderitaan. Ada penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi untuk memurnikan kita. Juga ada penderitaan yang diakibatkan oleh karena dosa yang kita perbuat. Seperti harus dipenjara karena ketahuan korupsi, dikucilkan karena hamil di luar nikah, dan berbagai konsekuensi yang buruk akibat kesalahan sendiri. Keadaan ini merupakan sesuatu yang wajar. Alkitab sendiri memberitahu bahwa ada orang-orang menjadi sakit oleh karena kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Hal ini seharusnya cukup mengajar kita untuk mawas diri dengan dosa. Dosa selalu beriringan dengan penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap kita tentu tidak bisa mundur dan mengubah masa lalu di mana kita telah membuat kesalahan. Tetapi syukur karena Tuhan memberi pengharapan, termasuk bagi tiap orang yang telah mengacaukan hidupnya sendiri karena dosa. Firman-Nya, di manakah ada Allah seperti Engkau yang mengampunkan dosa-dosa yang tersisa dari antara umat-Nya? Engkau tidak terus-menerus murka terhadap umat-Mu karena Engkau suka berbelas kasihan. Melalui pengampunan-Nya, setiap kita bisa mulai hidup baru dan meninggalkan masa lalu. Kasih-Nya mampu menjangkau setiap kita yang telah melukai hatinya sekalipun. Meski demikian, setelah menerima pengampunan-Nya, konsekuensi adalah bagian yang tidak bisa kita tolak. Konsekuensi yang tentu saja mendatangkan rasa sakit harus dihadapi. Seperti yang disampaikan oleh Mark Manson dalam bukunya, mengatakan bahwa kita perlu menjadikan rasa sakit sebagai teman kita. Dalam artian kita perlu belajar bagaimana memiliki masalah yang dalam tanda kutip baik. Kita bisa memutuskan untuk belajar dari kesalahan tersebut, menghargai pengalaman tersebut. Melalui rasa sakit akan kesalahan, kita didorong untuk menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga ke depannya kita tidak lagi jatuh di lubang kesalahan yang sama. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Ampuni kami sering melukai hati-Mu dengan segala dosa atau pelanggaran yang sudah kami lakukan. Ampuni kami ya Tuhan,
dan limpahkan hikmat pengertian bagi kami, sehingga kedepannya kami mampu untuk terus berbenah diri, mampu bertindak atau mengambil keputusan dengan bijak, sehingga kami tidak salah dalam melangkah dan tidak lagi terus-menerus jatuh dalam dosa yang sama. Terima kasih Bapa di sorga, pimpin dan sertai kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.